Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan semoga wishlist kita di tahun ini segera tercapai ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung aja di sini aku evaluasi di minggu kedua ya teman-teman, yang dimana itu hanya sisa uang puing-puing receh ya. Ini dari dana tak terduga itu sisanya recehan semua, dan untuk budget makan dan jajan masih ada sisaan Rp3.000. Nah ini yang recehnya aku langsung masukin aja ke celengan abang ya teman-teman. Karena ini kalau udah penuh hasilnya tuh lumayan banget, bisa nyampe 400.000 teman-teman, Masya Allah ya. Oke teman-teman, sebelum itu aku mohon maaf banget atas keterlambatan upload video teman-teman ya, dikarenakan aku sedang disibukkan dengan dunia nyata, dan alhamdulillah hari ini ada kesenggangan untuk upload video, untuk edit video dan upload ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku mohon maaf atas keterlambatan ini. Oke lanjut aja, aku ngambil binder ukuran A7 ya teman-teman. Ini aku langsung ambil aja anggaran untuk budget di minggu ketiga. Nah alhamdulillah ya teman-teman, dan alhamdulillah kita udah masuk minggu ketiga. Nah nggak tahu kenapa ya teman-teman, aku tuh ngerasa di bulan Juni ini bulan yang paling lama gitu menurut aku. Kalau kalian gimana teman-teman, sama nggak? Kalau sama boleh banget langsung komen di bawah ini. Nah ini untuk uangnya totalnya ada 205.000 untuk anggaran di minggu ketiga ya teman-teman. Nah ini tuh udah aku bagi, jadi hanya beberapa kategori aja yang aku gunakan untuk anggaran mingguan. Tapi mungkin bisa jadi bulan depan juga berubah ya teman-teman. Jadi kalian harus menggunakan metode sesuai dengan real life kalian ya. Jadi jangan samaratakan teman-teman, karena balik lagi aku juga menyesuaikan dengan kehidupan aku gitu. Oke lanjut, untuk kategori yang pertama yaitu untuk anggaran dana tak terduga. Ini aku anggarkan 15.000 di minggu ini. Kemudian untuk bensin seperti biasa 15.000 di setiap minggunya. Yang masih nanya kenapa bisa cukup, sekali lagi karena motor aku tuh motor gigi teman-teman, motor Supra yang jadul itu, dan tanknya kecil. Tetapi jangan salah, meskipun tanknya kecil dia irit banget. Bahkan aku bisa main sekali dalam seminggu itu nggak nambah anggaran lagi gitu teman-teman. Oke lanjut, kemudian untuk saving ini ada 20, 30, 40, 50. Ternyata salah ya teman-teman, ini tuh uangnya kelebihan. Kita hitung lagi 2, 3, 4, 5. Jadi untuk anggaran saving di minggu ketiga itu sebanyak 50.000. Nah ini udah selesai di dompet resleting aku. Next kita masuk ke dalamnya karena masih ada tempat untuk penyimpanan uang. Nah ini dia untuk anggaran budget makan dan budget jajan sebanyak 125.000 teman-teman. Mudah-mudahan dicukupkan dan tidak over budget ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Oke, ini udah selesai kita cash stuffing di minggu ketiga di bulan Juni. Nah ini dia, lanjut aja kita menuju kategori sinking fund ya teman-teman, atau saving. Nah ini tadi sisaan anggaran 2.000 aku masukin aja ke budget lagi ke challenge 2.000 ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini juga tabungannya aku masih nyantai ngisinya, karena emang pertama nggak ditargetkan, dan yang kedua itu tidak dipaksakan teman-teman. Oke, langsung aja tanpa perlu panjang dan lebar kita menuju sinking fund, yang dimana ini anggaran saving kita ambil dulu, karena kalau nggak langsung dimasukin takut kecomot ya teman-teman, karena namanya manusia itu pasti hilaf. Oke lanjut, di sini anggarannya sebanyak 50.000 untuk budget sinking fund. Nah ini uangnya sengaja aku recehkan ya, karena biar lebih mudah tentunya untuk ngebaginya teman-teman. Nah buat kalian gimana tabungannya, apakah masih aman, damai, tentram, atau bahkan masih ada yang terpakai, keluar masuk keluar masuk. It's okay ya teman-teman, karena tujuan kita menabung itu kan bukan untuk menimbun uang ya, bukan untuk pajangan aja, tentunya untuk dipakai.
Dan kenapa kita harus membuat sinking fund? Karena sinking fund itu sudah ada tujuannya masing-masing. Contohnya untuk dana darurat ya khusus untuk keadaan darurat. Kemudian dana pendidikan khusus untuk pendidikan anak kita ya. Dan investasi itu nah mungkin untuk investasi tentunya harus memakai uang dingin ya teman-teman. Jadi jangan pakai uang yang sekiranya masih kita pakai untuk bulan-bulan ke depan. Karena investasi itu tentunya untuk jangka panjang. Makanya di sini aku untuk nabung investasi atau pendidikan abang ini nggak dipaksakan teman-teman. Jadi semampunya aku agar nanti kalau misalkan kita udah menuju target misalkan 1 gram emas kita belikan dan uangnya itu nggak akan keganggu teman-teman. Jadi benar-benar menurut aku pribadi untuk nabung pendidikan anak ini atau pendidikan abang itu harus pakai uang dingin dan tentunya udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Karena tentunya untuk pendidikan anak itu makin tahun ke tahun itu akan semakin meningkat teman-teman, atau disebutnya inflasi ya. Makanya kenapa aku langsung belikan aja ke mini gold, karena aku baru melek lagi teman-teman. Kemarin tuh selalu aja ada keadaan darurat ya, namanya juga manusia ya teman-teman. Tapi tentunya kita jangan pantang menyerah dan terus berusaha. Oke, kita lanjut aja ya. Tadi untuk tabungan anak aku isi 10.000, kemudian dana lebaran aku isi 20.000 dan alhamdulillah sudah terkumpul 160.000 ya teman-teman. Yang tadinya ini tuh aku mau ikutan paket lagi ya, cuman kan ya resikonya ikutan paket itu total misalkan kalau kita ikut paket di orang totalnya yang kita bayar 600.000, ternyata pas dibelanjakan itu nggak sampai 600.000 belanjanya, ada yang 550 atau bahkan ada yang 500.000 aja ya. Karena itu resikonya ya teman-teman, ya orang juga pasti ngambil untung agar kita untuk mengumpulkan uang kita agar bisa dibelanjakan gitu. Apalagi buat yang nggak bisa nabung, menurut aku pribadi ikutan paket ke orang itu jalan yang terbaik ya menurut aku. Karena tentunya aku juga kadang yang suka menabung gitu, pasti aja ada keadaan darurat, dan masa sih kita nggak pakai uang tersebut gitu kalau misalkan keadaan kita benar-benar darurat gitu. Makanya aku juga jujur tahun ini masih ikutan paket di orang, mungkin nggak banyak gitu yang kayak tahun kemarin kan aku hampir ke 4 orang, kalau sekarang itu aku hanya ikut ke 2 orang. Oke, lanjut untuk tabungan home living atau untuk membeli kulkas, ini udah ada 350 di slip kertas atau di ATM, kemudian itu 50 udah 400, kemudian ini untuk recehnya totalnya ada 453.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Meskipun masih jauh dari dari finish ya, tapi aku nggak pernah menyerah. Aku akan terus isi. Yang tadinya aku sambil nunggu get arisan ya teman-teman, karena tujuan get arisan nanti kalau nggak berubah pikiran lagi akan aku belikan kulkas. Cuman kalau misalkan masih bisa ditahan dan aku masih bisa melanjutkan tabungan home living ini, aku akan tetap lanjut dan ya kita lihat aja ke depannya ya. Oke, lanjut, ini ada sisaan 1.000 rupiah. Ini aku masih bingung mau masukin kemana, dan tentunya aku masukin aja ke family time ya. Jadi mohon maaf untuk tabungan family time ini nggak aku share juga ya, karena ya ada beberapa hal ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ternyata kita udah di akhir video aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.